Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau bikin video masker-maskeran. Aku memakai masker yang gelatin buat di hidung aku dan pakai masker organik di muka aku, seluruh muka aku. Dan sambil mau cerita-cerita pengalaman aku dan atau misalkan bisa kalian jadiin kayak cerita-cerita lucu mungkin atau pengalaman bisa juga. Dan aku mau langsung pakai masker aja. Tapi sebelum lanjut ke videonya, pastiin dulu kalian udah subscribe channel aku dan nyalain loncengnya supaya kalau misalkan aku masukin video baru lagi, kalian nggak ketinggalan dan langsung dapat notifikasi dari aku. Nah, aku memakai masker, beberapa masker dari NHM. Yang ini ada gelatin dan ada juga yang masker organik. Jadi aku memakai yang ini. Yang ini ya guys. Ini yang matcha dan kunyit. Yang kunyit itu yang ini, yang gelatin, dan ini yang matcha yang organik. Jadi udah aku seduh maskernya. Jadi langsung aja kita cerita sama maskeran. Stay tune. Aku dulu pas kata SD kelas 4 atau kelas 3 gitu, aku kan pulang sore dan berangkatnya itu siang. Nah aku tuh biasanya kan pulangnya itu selalu dijemput sama kakak aku. Dan pas kata itu tuh aku nggak ngerasanya tuh kayak lama banget jemputnya. Kayak di sekolah aku tuh udah sepi, jadi aku mutusin buat naik angkot. Nah sambil kita maskeran ya guys, ini masker gelatin ya guys yang kunyit dari NHM. Kita ratain aja di bagian hidung. Usahain kalau misalkan pakai masker gelatin ini jangan terlalu cair ya, soalnya kalau cair itu susah ntar dikelupesnya. Nah lah, jadi diem, kita sambil cerita. Jadi udah kan aku mau sini aja yang gelatin. Nah jadi pas dulu aku kelas 3 SD atau sekitar itulah, aku pulangnya tuh dijemput biasanya. Dan pas kita itu aku lagi kayaknya telat dijemput atau gimana gitu. Dan di sekolah aku teman-teman aku udah pada pulang, ada yang dijemput juga dan udah pada dijemput kan, tinggal aku doang. Nah terus aku mau naik angkot dong biar pulangnya juga bareng sama teman-teman aku. Tapi di angkot itu aku doang yang mau naik angkot ke situ. Sedangkan teman aku kesini. Aku udah tanya ke abangnya, "Bang, ini Ntar mau terbalikan, angkotnya ke sini. Kata Abangnya iya nih, ntar mau terbalik kok. gitu kan?" Kata aku ya udah naik aja, ntar juga abangnya mau terbalik daripada nunggu kan. Ya di perjalanan sepanjang jalanan aku nggak berpikir macam-macam gitu, nggak ada berpikiran kayak apa gitu, gak ada, kayak nyaman aja, kayak pulang cepet gitu sama teman-teman gitu kan. Akhirnya naik angkot gitu, karena dulu aku waktu SD tuh nggak boleh banget naik angkot gitu kan, kayak karena tuh kayak yaudah jemput aja gitu kan. Nah akhirnya aku naik angkot dan nggak tahu kenapa pas kata udah mau ke pojokan jalan, udah ada mau ke ujung jalan gitu, aku tuh berpikir kayak gini, Kok biasanya di sini udah muter balik abang-abang angkot lainnya. Kok abangnya angkot ini nggak muter balik ya di tempat ini? Kenapa gitu kan? udah aku santai dulu di situ. Nah aku tanya dong ke abang-abangnya, "Bang kok ini belum muter balik juga sih bang?" Dan kalian mau tau nggak kata abang-abangnya apa? Dengan santainya dia bilang gini, Enggak neng, nggak muter balik. Abangnya kan angkotnya udah sampai sini tujuan terakhir. dalam hati kayak gini, ya udah nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Akhirnya aku mutusin jalan dan turun dari angkot itu. Dan aku saking melasnya banget kan, duit aku sisa 2000 karena kayak, "Bang, aku udah nggak ada duit lagi, aku harus naik angkot lagi." Aku nggak bilang kayak, "Bang nggak bayar ya bang," nggak, aku nggak bilang kayak gitu. Tapi dengan baiknya abangnya bilang gini, "Ya udah neng, nggak usah bayar, nggak apa-apa kok, ini kan juga nggak sampai ke tujuan neng," gitu. Dan aku turun lah di situ. Dan aku bingung kan, aku mau kemana gitu kan, soalnya tuh udah di ujung jalan guys. Jadi aku kayak mau ke SD aku lagi tuh, kayak mau harus ke SD lagi, tapi kayak udah sore. Dan di situ tuh kalau di sore tuh banyak banget mobil-mobil gede, tronton, truk, atau yang mobil-mobil ngangkat motor, tau kan segede apa, segede gaban banget gitu kan. Dan aku takut dong di situ, karena aku tuh masih kecil banget kan, kayak masih 4 SD, sekitar 4 SD atau 5 SD gitu, siang-siang dan pulangnya sore. Dan kayak ya udahlah aku jalan aja gitu kan. Dan sampai akhirnya aku cuk nyampe lah di pertigaan yang banyak banget mobilnya, yang banyak banget mobil-mobil gitu loh, mobil-mobil gede, bukan sembarang mobil guys,
mobilnya juga gede-gede kalau sore-sore. Jadi aku kayak gini, yaudah aku harus jalan aja, kalau misalkan aku nggak jalan ya aku nggak bisa pulang gitu kan. Ya pemikiran anak kecil itu kayak gimana sih, kayak gitu kan. Nah pas aku udah sampai kerjaan ketemu abang parkir. Ada yang perginya ada yang situ kesini dan kesini. Jadi aku situ kan arah mau ke SD aku, dan aku minta tolong ke abang parkir, bang seberangin saya bang, gitu kan. Aku bilang, Gitu ya, neng gitu kan. kata abang-abangnya. Terus ya udahlah aku gandengan aja sama abangnya, karena abangnya baik dan aku juga takut banget di situ karena mobilnya benar-benar gede banget guys. Dan aku cucuk-cucuk sampai sekolah kan, kembali lagi ke SD, maksudnya kembali lagi ke tujuan awal gitu kan. Dan aku dari jauh aja tuh udah kayak kakakku dijemput, aku kira tuh bakal lama aku nunggunya. Ternyata pas kalau misalkan abang aku nggak datang atau kakakku nggak datang, itu nggak ada angkot lagi guys, soalnya itu angkot terakhir. Bayang dong, jadi rumahku tuh jauh juga dari SD, jadi aku nggak kebayang banget kalau misalkan nggak ada angkot atau nggak kakakku nggak jemput gitu. Jadi aku benar-benar bersyukur banget. Dan ya udah akhirnya aku pulang dan aku cerita ke mamaku. Mah, tadi aku kan pulangnya naik angkot, tapi angkot tuh nggak muter balik, jadi aku sampai ke sono ujung jalan gitu kan, aku bilang. Oh ya udah nggak apa-apa, besok-besok jangan kayak gitu lagi. Karena aku Dan akhirnya sampai besoknya lagi aku nggak mau lagi naik angkot, gak mau gitu kan. Kayak udah takut aja gitu, takutnya ntar malah abang-abangnya kayak gitu lagi. Jadi kayak sorry deh gue nggak mau naik angkot lagi gitu kan. Jadi ya udahlah, mungkin segitu aja cerita-cerita yang unik dan memalukan banget bagi aku, karena bener-bener itu nyata guys, kejadian nyata gitu. Udah sekitar berapa ya, udah sekitar 5 tahun yang lalu lah, atau berapa gitu, dari aku kelas 4. Dan aku mau nunggu dulu masker aku sampai kering dan aku langsung masuk lagi ke videonya. Stay tune. Ini dia hasilnya aku setelah pakai masker organik dan masker gelatin tadi, yang dari matcha dan yang dari kunyit. Ini dia hasilnya, bener-bener hasilnya nyata banget gitu kan, kalian bisa lihat sendiri perubahannya. Jadi mungkin segini aja video-video aku, cerita-cerita lucu-lucu atau kayak pengalaman gitu bagi kalian. Jadi misalkan kalian mau dibikin video lagi yang gak kalah lebih serunya atau lebih lucunya, atau bisa jadi pengalaman juga, atau video-video lainnya, kalian bisa komen di bawah ini aku mau bikin video apa. Kalau enggak bisa banget DM aku ke IG aku Alisa ISN. Kalian bisa DM aja mau bikin video-video apa lagi, nanti aku balas-balasin, oke? Jadi segitu aja video dari aku. Bye girls.